Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you in this situation? Are you okay? Yes, I'm fine with you. Yes, still okay. Like you. Okay. Please pay attention. Before we are going to study about text procedure, I will call your name first. Saya absen dulu ya. Tapi sebelumnya kita absen, sebelum yang itu pray sebentar. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa mau pimpin doa? Kita silakan pimpin doa dulu. Before we study, let's pray to the God. Okay, let's pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Say greeting to our teacher. Oke, good afternoon. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hairul, Faiz, Hairul, Terbel ya? Hairul, Terbel siapa? Hairul, Hairul apa ya? Izin. Izin kemana? Pulang kampung. Siapa lagi? Muhammad. Apa itu Muhammad Fadil? Fadil. Sampai saya sekarang namanya. Muhammad Fadil. Terbel. Faiz. Oh, Faiz pindah. Kalau di KP, siapa sudah hadir? Muhammad Dafa. Ini kenapa dia mau dapat saja? Izin. Kemana? Hah? Apa diurus? Oke, bisa deh ya? Oke, please pay attention. Teks prosedur. Maksudnya teks prosedur ini adalah teks yang memiliki aturan-aturan, susunan-susunan. Jadi tidak bisa serta-merta kita itu mau buat sebuah cerita atau istilahnya prosedur teks itu langsung loncat, nggak boleh. Bagaimana kita mau naik tangga harus tangga pertama dulu, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tidak bisa langsung. Itu teks prosedur. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Sebelum informasikan studi saya pagi. Kita lanjut. Ya, ini kelas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. How are you in this situation? Are you okay? I'm fine. Thank you. Yes, you're okay. Before we are going to study, this brother we have to pray first. Ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Before we study, we have to pray to God. Let's pray together. Finish. Say greeting to our teacher. Good afternoon, sir. Oke. Kita belajar teks prosedur ya. Jadi teks prosedur ini adalah sebetulnya pembelajaran yang sangat menarik. Sangat enak untuk dipelajari karena kenapa? Segala itu harus punya rencana, punya step-step, punya langkah-langkah supaya akhir daripada sebuah cerita ataupun sebuah tulisan pasti akan memiliki makna. Kenapa? Secara beraturan. Oke, karena kita berbicara soal teks prosedur, sebelumnya kita nonton dulu videonya ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan nonton dulu ya. Jadi kamu nonton video ini, setelah itu saya akan buat pertanyaan, makanya simak baik-baik. Ya, simak baik-baik ini cerita ini. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari kehidupan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang membuat perilaku secara kesimpulan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan
Ya, belajar. Yakin. Coba kamu lihat. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi Kemarin aku belajar sampai selesai. tapi sebelum apa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke. Ini video pendek. Nah, kalau menurut kamu, kalau ini ada kamu lihat temanmu seperti ini, how do you think? Bagaimana menurut? Saya mau berkomentar. Silakan. Your name please. Ya, silakan. Bisa berdiri. People who are lazy will not get success in the future. Oh yes. Menurut tempat ini, if we are lazy, how to get success? Semua orang pun pasti begitu. Namanya saja malas dan tidak ada keberhasilan dalam hidup. Oleh itu kita harus paksakan diri karena kenapa? Ditayangkan ini, video ini, proses pembelajaran itu pasti akan ada akhirnya. Kalian hari ini di SMK, hari akan datang pasti bukan di sini lagi. Itu maksudnya. Oleh itu ayo nak, kita jangan buang-buang waktu. Waktunya kita ini sangat sedikit. Waktu hari ini kita harus belajar, ya kita harus belajar. Istirahat harus kita istirahat. Itulah proses yang sebenarnya. Oke ya. Terima kasih. Satu lagi. Siapa lagi mau berkomentar tentang cerita pendek tadi? Ya, silakan. Your name please. Turn up please. Ya. The meaning of mindset from this video is to prepare learning and don't waste time on things that are not important. Jadi dalam bahasa Indonesia-nya, maka yang dapat kami dari video tersebut yaitu teruslah belajar dan jangan membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Karena pendidikan yang dapat membantu kalian meraih kesuksesan. Ingat, tidak ada yang namanya sia-sia di dunia ini. Oke. Oke. Jadi menurut temanmu, kalau kamu buang-buang waktu itu pasti sia-sia. Ayo seperti Mahatma Gandhi katakan, betapa pentingnya pendidikan itu. Cobalah kita seperti ini, seperti situasi seperti ini. Apakah besok akan seperti ini? Belum tentu. Oleh itu ayo, mumpung kita ini masih usia-usia untuk belajar, ayo kita belajar. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan. Topik kita ini akan berbicara tentang menulis, writing. Jadi tidak sembarang. Writing itu punya structure, punya grammar, punya tata bahasa. Tidak bisa serta-merta kita itu langsung menulis. Pasti ada tata bahasanya. It is not the same with speaking. If you want to speak,
the other people understand it is okay, but how to write? Salah tulisnya, salah arti. Nah, oleh itu saya angkat pada kesempatan ini bagaimana kita mau menulis dengan penuh rasa tanggung jawab didasarkan oleh grammar atau tata bahasa. Oke, perhatikan baik. Capaian pembelajaran pada fase F ini peserta didik menggunakan teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris sesuai dengan situasi. Jadi dengan situasi yang ada tulis. Tujuan dan pemirsa membacanya. Jadi pembaca itu harus mengerti apa yang kamu tulis, biasanya tidak ngerti itu. Dan pemirsa berbagai jenis teks seperti prosedur. Nah sekarang kita prosedur nih. Ada tata cara untuk menulis. Sama lah kita, seperti saya katakan tadi. Kalau kita mulai anak tangga dan selalu ketiga, langsung kedua, tidak bisa fatal jadinya. Harus anak tangga pertama, anak tangga kedua, ketiga, sampai di atas pasti beda. Kalau kamu main loncat-loncat saja, sampai, tapi tujuannya pasti berbeda. Nah coba kita lihat anak tangga pertama, kedua, ketiga, pasti ada energi dalam. Ingat seperti itu. Nah, tujuan kita belajar ini, perhatian baik anak-anak semua. Kita menggunakan model problem based learning pembelajaran based didasarkan problem masalah, berarti pembelajaran berdasarkan masalah. Nah masalah kita adalah menulis. Masalah kita adalah menulis. Kalau speaking saya sebetulnya untuk RPL di kafe saya nggak ragu. Walaupun tidak seperti ini saya ragu untuk speakingnya, karena memang gampang. Speakingnya gampang, tidak sampai kita menulis. Makanya saya sampaikan hati-hati dengan menulis. Jangan sembarang menulis bahasa Inggris. Kalaupun you mau menulis, konsultasi lah. Misalnya katakan saja, you have friend another country, punya teman di luar negeri misalnya, diskusilah pada kami. Sir, bisa nggak ini? Sudah cocok kayak tulisan seperti ini. Kalau kamu bilang tidak bisa, ini harus dirubah. Tujuanmu apa? Kamu bilang apa? Nah, nanti saya mau bilang begini, sir, itu nanti koreksi. Tidak bisa serta-merta seperti bahasa Indonesia, tidak bisa. Nah, ini masalah siswa menyangkut writing. Nah, perhatikan. Jadi, teks prosedur itu adalah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah yang seperti saya katakan tadi. Sama yang mau bikin kue, kan ada langkah-langkahnya itu. Tidak bisa langsung goreng baru mau dicampur mentega, apa goreng dulu baru dicampur, tidak bisa. Harus ada langkah-langkahnya membuat kue. Nah, tapi ini kita berbicara writing atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, struktur teks atau teks prosedur tahapan penulisan. Yang pertama ini adalah pengangkat tentang topik. Anda tulis dulu topiknya. Topik apa yang mau berbicara? Misalnya Anda mau topiknya how to be a good friend. Berarti Anda sudah bisa berpikir, oh saya ini seharusnya berbuat kepada teman seperti apa. Tidak bisa kalau bilang sebagai seorang teman yang baik, menjadi seorang teman yang baik langsung kita tidak kenal orangnya, langsung kasih uang. Cocok, tapi belum nanti step kesekian. Apakah itu kamu berkenalan dulu, kamu bantu dia dengan ucapan, setelah itu ucapan tidak mampu kamu lakukan, membantu ini. Nah, kamu masuk dalam persoalannya dia, itu kita membantu, itu adalah teman yang baik. Tidak bisa serta-merta, hai friend, hai uang, tidak bisa. Bagus, tapi tidak cocok. Harus ada step-stepnya. Tentu kita harus tahu sifatnya bagaimana. Oh, saya harus bantu dia dengan ucapan dulu, dengan saran. Setelah dengan saran kita masuk dalam tindakan. Setelah tindakan tidak berhasil, ya ayo kita bantu dia dengan duit. Barangkali tidak berhasil. Nah, itu menjadi teman yang baik. Nah, kemudian langkah keduanya, perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca teks terkait dengan topik yang ditentukan atau tahapan untuk mencapai tujuan. Jadi topik itu harus punya tujuannya, mendapat tujuan tadi. Kemudian yang ketiga, harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan benar.
Jadi punya tujuan. Pasti punya harapan di dalam. Kita punya tujuan, pasti punya harapan. Itu adalah cara bagaimana kita untuk menulis. Kamu menulis surat itu tidak bisa langsung seakan-akan friend, please give me your money. Tidak bisa langsung begitu lah. Tidak cocok. Bagus tapi tidak cocok. Kenapa langsung mau kasih uang atau minta uang? Berkenalan dulu kayak bagaimana, di mana tinggal dan sebagainya. Masa kok langsung. Ya, seperti itu. Nah kemudian tata bahasa ini itu saya katakan tadi, menulis itu nanti sembarang, writing harus punya grammar atau tata bahasa, harus punya tata bahasa. Tata bahasa Indonesia ada, SPO kan namanya. Nah contoh ya, misalnya saya ini SPO kan, bahasa Indonesia ini SPOK. Di SMP pun kita belajar dulu. Mudah-mudahan kau udah lupa SPOK. Lupa ya? Ada. Bahasa Inggris pun demikian. Coba kita lihat ya SPOK. Predikat, misalnya saya melihat. Objek itu adalah kalau kami dulu bilang penderita. Sebagai objeknya, sebagai sasaran. Misalnya saya melihat kamu. Nah, kalau ini keterangan, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, misalnya saya melihat kamu, kapan mau? Kemarin. Nah, kemarin misalnya. Berarti berbicara bentuk lampau. Sir, benarkah kalau saya tulis begini? Saya she, perhatikan baik. You, yesterday, perhatikan baik. Yesterday. Pemahaman ini kalau diartikan, saya lihat kamu kemarin benar. Bahasa Indonesia. Kenapa saya harus menulis harus mantap? Ini yang jadi persoalan. Kenapa? Melihatnya kapan? Kemarin. Berarti ini harus diganti bentuk kedua. Dia harus pakai saw. I saw you yesterday. Tanpa juga pakai yesterday, kalau kamu pakai bentuk kedua, bentuk lampau, pasti sudah dinyatakan bahwa bukan hari ini kamu melihat. Saya lihat kamu. Tanpa ini. Perhatikan, saya lihat kamu. I saw you, sudah jelas bukan hari ini. Pasti bentuk lampau. Itu pentingnya kita menulis. Nah, bagaimana dengan kalimat negatif? Nah, ini misalnya positifnya ini positif. Misalnya I saw you yesterday. Nah, bagaimana dia kalau negatifnya? Menyangkal. Did not, ini kembali ke bentuk awal menjadi she. You yesterday. Maka saya bilang tidak gampang nak menulis, tidak gampang. Apa yang tidak gampang? Ini kata bahasa yang begini yang sulit. Saya kenapa tidak kembali ke bentuk kedua? Ini bentuk kedua ini. Yang mana bentuk pertama, bentuk kedua? Perhatikan. Do, did. Pernah lihat ini? Donate. Kalau ada orang bilang ini, sudah kau ke sana dan dia dan berarti sudah dilakukan. Jadi kata dan ini sudah dilakukan. Makanya ini bentuk lampau ini. Bentuk lampau. Kata kemudiannya jangan lagi jadi lampau, kembali ke bentuk awal. Makanya ini kembali ke bentuk awal. Bagaimana kau bertanya? Gampang, ini saja keduluan ini. Did I see you yesterday? Apakah saya lihat kamu kemarin? Perhatikan baik. Kalau memang iya, saya lihat kamu. Yes, you did. No, you didn't. Kamu pakai did ya? Karena bertanya pakai. Kamu bilang I. Kamu I berarti kamu yang bilang apa? Dia seperti ini.
kita lihat dulu apakah kelompoknya sudah oke. Ya, kelompok kan sudah tadi kelompok ya. Sudah ada kelompoknya ya. Oke, setelah kelompok sudah terbuat, sudah jadi, kita lanjut. Kita ada tugas, nanti kamu tolong kerjakan. Diskusi kelompok ya. Baca baik-baik. Ini semua nilai bertulis. Hah? Yuk, sudah. Nanti ini kelompoknya saya tulis nama kelompoknya. Ini ketuanya. Nah, ini baca, gue tulis kasih. Siapa ketua kelompok? Ini ganti. Kayak ada nama-nama sih. Ketua kelompok. Ketua kelompok. Oke ya. Jadi pay attention please. Jadi you have to read first. Baca dulu ada teksnya di situ. Dan itu ada contohnya. Nanti menurut kamu bagaimana you have to use English ya. You have to write by English. Nah, bahasa Inggris inilah yang saya mau lihat bagaimana tata bahasanya, cara menulisnya. Saya mau cari tahu, paham nggak selama ini saya ajari Anda bagaimana cara menulis ini akan kita pengambilan nilai untuk itu. Oke, saya kasih waktu Anda kira-kira 15 sampai 20 menit saja. Ya, selamat bekerja. Menit saja ya. Ya. Ini ada logo itu. Lihat tulis sini. Sini. Sini lihat ada logo ini. Ini kebacaan. Iya, belum tahu pikir yang mana tuh. Karena ini boleh saja diajak. Tapi siapa tahu ada pemikiran lain, misalnya supaya tetap stay away, kita harus dengar lagu. Banyak orang tidak bisa dengar lagu untuk belajar. Iya. Tapi tidak perlu ini contoh saja. Contoh. Kalau itu boleh, tapi harus
Paham toh? Dan boleh saja ini. Tapi ingat, pakai bahasa Inggris. Atau menurut kamu, karena sementara setiap kelompok sama kelompok. Ya nanti dibaca. Paham toh? Kita punya ada nggak? Nanti baru diskusi ya, kemana, kenapa, tapi ingat ada alasan loh ini. Alasannya apa ini? Ini alasannya. Cuci muka, kita bisa stay back, bisa tidak ngantuk. Kenapa memang cuci muka? Halo, please pay attention. You have to say reason. Alasannya kan? Pakai alasan. Ada alasannya ini. Alasannya. Ya. Boleh. Jadi itu juga tidak perlu. Menurut kita ini hanya sebagai gambaran. Iya. Iya. Boleh. Nah, ingat yang penentu adalah yang mana duluan yang paling bagus baru yang tidak bagus. Yang paling efektif yang mana duluan? Cuci muka. Alasannya apa? Itu beda-beda. Ada cuci muka pakai air hangat bagus, pakai air dingin juga bagus. Wah itu, tapi sama juga orang dengar musik stay away, tadi orang sudah dengar musik dia tidur. Nanti itu diskusi apa kesimpulan dari masalah apa belajar. Oke, anak bagus. Makanya cuci muka pakai air apa? Nah itu alasan. Kalau di sini alasan. Dia harus ada alasan. Ini alasan ini bisa. Cuci muka alasannya apa? Ada cuci muka. Cuci muka pakai air dingin pakai air hangat. Apa alasannya pakai air hangat? Kenapa alasannya pakai air dingin? Kalau dulu itu pakai air hangat, warm water, warm water, apa alasannya? Tidak sama pakai air dingin. Ya harus diskusi. Tapi dalam pembelajaran nanti banyak kita akan gunakan ini teks prosedur ini supaya besok kalau mau mengenal bisa jadi besok nanti perjalananmu tidak ada lagi yang ngantuk di dalam kelas kan? Karena kau sudah tahu step-stepnya. Nah, kalau sama berarti ambil satu kesimpulan. Misalnya di sini ada pakai cuci muka. Ingat air hangat, ada air hangat, ada air dingin. Harus ada alasan. Kenapa bisa orang tidak hangat? Ada alasannya. Air hangat adakah alasannya? Kalau kita bilang air kan ada macam-macam, bisa hangat, bisa dingin, bisa panas sekali. Kalau panas sekali, sambil langsung bukan itu yang melepuh, lemak juga melepuh, jadi melepuh itu tidak
dirangkum menjadi mana yang tadi ya, ini ya, jangan lama-lamanya. Nah ini jadi iya, kita sendiri dulu. Setelah itu harus diskusi. Yang mana bagusnya untuk dari satu kelompok. Nah, kira-kira ini saya kasih masuk gitu. Nah, kalau sama nanti disatukan. Musik Inggris ya. Kita kan ada yang penting hearing or using English dengan apa yang selama dibuka air hangat air panas lagi. Every day ada alasan ya? Alasan apa alasan? Jawaban. Betul, tapi bukan serius kan? Nanti sama ketua itu baca saja. Jadi menurut kelompok biar kelompok satu, dua mana? Dua, tiga, empat. Pukul 5 ya begini. Only washing by water, hanya cuci muka saya, satu saja. Jadi tipis-tipis itu kan tipis-tipis itu.
Ya sebelum kita conclusionnya, simpulannya kita mau dulu agar tidak mengantuk saat belajar. Apa sudah cocok dengan kalian? Pendidikan bahasa Indonesia, English English. One of you all you have to speak to me what is the reason by the group. Jadi melalui grup kamu nanti kamu akan ngomong ke saya apa hasil diskusi. Tapi ini memang jalannya kurang bagus ya. Sudah oke, sudah 20 menit barangkali. Jadi nanti nanya dan ke orang ya. Nanya ke orang nanti sudah berkelompok terus sama nanti disuruh ini. Gitu. Memang tidak gampang menulis. Tidak gampang menulis. Jadi itu harus itu satu yang itu hanya sebagai tujuan saja. Bukan harus itu. Misalnya Sinten ada menonton musik.
Ya, bentuk boleh. Tapi apakah disetujui dalam lingkungan sekolah kalau di sekolah seperti iya, menyetek rest rest time waktu istirahat menunggu. Tapi paling bagus itu sambil belajar menunggu, baru belajar. Biasanya atau belajar di bawah pohon. Iya, artinya kita belajar tidak melihat teman, tapi kita melihat pemandangan. Atau kita dengan musik, tapi ya semuanya orang dengan musik dia bisa belajar. Bisa juga nak mau dia, itu dia tidur. Iya, terbuai dia dengan apa? Lagu. Iya. Cuma yang paling bagus itu kalau di luar kelas. Dia walaupun tidak semuanya ya, semuanya. Ada komentar? Oke, jadi penilaian kelompok dulu. Nanti saya kumpul nilai per orang. Oke? Sudah? Siapa mau yang pertama? Kelompok yang pertama. Kelompok berapa? Kelompok 5. Coba. What is your conclusion? Apa kesimpulan daripada hasil diskusi? Tunggu. Ya, silakan. Ya, ini kan hasil kelompoknya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi And good afternoon. I will present the result of our group work. Result of our group how to avoid getting sleep in class early. Number 1, wash your face. Ya. So that the sleepiness goes away. Number 2, drink cold water. So that you feel fresh and don't feel sleepy in the class. Number 3, listen to music. Sometimes there are some people who like to listen to music while the seconds to the don't get sleep. Number 4, study. We can prepare material that the teacher has explained. Number 5, don't stay up late. The reason is because it can cause you to feel sleepy during class. Maybe that's all I can see. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dan together. Thank you very much. Kelompok berapa nih? 5. Oh, 5. Thank you. Kelompok 5. Ya, nanti sebentar diambil ya. Kelompoknya. When we feel around, such walking around the classroom, the heart can become blood faster. As a result, the lost energy will return and your concentration will improve. Number 5, talk with your seatmate. Talk with your seatmate for a while, talk about reason, clothing, or food. To avoid the stimulation caused by drowsiness. Oke, together. Oke, thank you ya. Kelompok 2. Oke, the next. Kelompok 5 tadi ya, 5. Kemudian kelompok 2, oke. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5. Ini kan berdua kelompok. Jadi 1, 3, 4. Ini kelompok berapa nih?
Oh iya, kelompok 3 sekarang. Atau kelompok berapa? Kelompok 5, sana kelompok 5. Sudah? 1. Oke. Jadi kelompok tadi kelompok berapa nih? 5. 5, 2. Jadi tinggal 1, 3, 4. Bagus tadi. To avoid sleepy or sleeping, walk around. Jalan-jalan muter sekolah, ya pasti tidak ngantuk. Tapi persoalannya, kau tinggalkan gurumu. Oh, classroom. Kelas. Nanti kita baru dong. Mau kemana? Oh, peragakan. Oh, seharusnya iya, di rumah ya. Oh, begitu. Oh, yes. I think walking around. This is good, you will leave your teacher at school. Okay. Bisa Juli tahu. Walking around. Oke, siapa? 3. Boleh? Coba kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 4. Setelah itu kita evaluasi. Jadi kelompok berapa nih? Sudah bisa? Sudah berapa? Sudah berapa aja? Ya boleh lah. Coba dulu lagi. Coba. Ada temanmu ini supaya tidak ngantuk, dia move to another friends, dia tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada juga dengan musik. Nah, kalau kelompok itu kelompok berapa nih? Kelompok, dia kelompok 4. Oke, thank you. Kalau guru ini kan pegang tangan, ini sudah bahaya. Terus kalau waktu ya dengan table mas di sini. Ya. Make a person attractive and also make the musical of the body feel Dengan musik. Number 1. Stretching takes blood flowing and regeneration. Okay, put your hands together. Jadi badannya harus tegak, harus sampai bongkok. Kalau bongkok pasti dekat dengan table, sudah lumayan. Oke, kelompok 3, 4. Oke, jadi oke, kelompok 3.
Ya, itu baca saja. Ingat ya, nanti proses belajar ujian tetap dulu sesuai biasanya ya. Kelompok 3. Oke. Langsung kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Ya, beta sampai. Dengar. Dia langsung. Oke, thank you sir. Iya, permen. Nah, itu juga salah satu punya permen itu, salah satu juga konsentrasi itu langsung berbalik. Cuma biasanya langsung sementara punya permen langsung buat tidur. Kenapa? Pemikiran dia tertuju kepada ketinggian itu. Tapi tidak masalah, karena setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. How to avoid sleeping or sleeping in the class. Oke, thank you ya. Kelompok 3. Oke, the last. Oke, perhatikan Bapak ya. Ini kelompok 3 nih. Ya, what is the conclusion of your class? Your club. Ya, silakan. Washing your face
this with weather and stimulates opening of the course. So students will feel pressure and ready to listen again. Getting enough sleep. Because enough sleep time makes a feeder in your activities. Drinking coffee. Because caffeine coffee makes us more focused. Shower with cool weather before going to school. Cool weather in the morning makes your body feel great. Take a break when class is not in session. Taking breaks when there are no class sessions allows energy to accumulate in your body. Oke, keren saudara. Oke, ya. Jadi saya mau evaluasi nih. Mulai dari kelompok 5, kelompok 2, kelompok 4, kemudian 3 dan kelompok 1. Nah ini kalau kelompok 5 ini memang terfokus kepada cuci muka, sehingga membuat organ-organ dalam wajah kita, terutama mata, itu bila tersentuh oleh air pasti kaget, dan itu bisa kembali lagi fokus kepada pembelajaran. Kalau kelompok 5. Nah kemudian kelompok 2. Nah ini kelompok 2 bagus juga ini, nanti diterapkan. Tapi apakah Bapak Ibu guru bersedia move another friend dari satu teman ke teman yang lain? Kapan belajarnya kalau begitu? Oh, mungkin satu duduk di sini, kalau sudah bosan mengajar, pindah lagi sampai dengan berbudi. Oke. Kemudian ini yang keempat, kelompok 4 ini. Ini yang saya selalu tekankan, kalau duduk itu harus tegak memang. Kalau sudah ngomong begini, taruh tangan, selesai. Langsung pergi itu lah. Langsung fly to the sky. Dan memang enak itu. Waktu-waktu ya siang-siang seperti ini. Nah kemudian yang ketiga, nah ini kelompok 3, konsumsi candy. Apa penghulunya? Apa penghulunya? Penghulunya. Candy. Nah, penghulunya candy. Gula-gula. Apa? Iya, manis-manisan. Itu juga bisa membuat saraf itu kembali lagi bagaimana mestinya. Kemudian yang kelompok 1, ini baru ada kelompok 1 ini satu berapa sih? When moving around, such walking around the classroom, the heart can pump blood faster. As a result, the lost energy will return and your concentration will improve. Number 5, talk with your seatmate. Talk with your seatmate for a while. Talk about reason, clothing, or food to avoid the stimulation caused by drought. Oke, selesai saudara. Oke, thank you ya. Kelompok 2. Oke, the next. Kelompok 5 tadi ya, 5. Kemudian kelompok 2, oke. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini kan berdua kelompok. Jadi 1, 3, 4. Ini kelompok berapa nih? Oh iya, kelompok 3 sekarang. Atau kelompok berapa? Kelompok 5 sana.
kejar. 1, 3, 4. Bagus sekali. To avoid sleepy or sleeping, walking around, jalan muter sekolah, ya pasti tidak ngantuk. Tapi persoalannya, kau tinggalkan gurumu. Oh, classroom. Kelas. Nanti teman dong. Mau kemana? Oh, peragakan. Oh, seharusnya iya, di rumah ya. Oh, begitu. Oh, yes. I think walking around. This is good, you will leave your teacher at school. Okay. Bisa Juli tahu. Walking around. Oke, siapa? Tiga. Boleh? Coba kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Setelah itu evaluasi. Jadi kelompok berapa nih? Sudah bisa? Sudah berapa? Sudah berapa banyak? Ya boleh lah. Coba dulu kami. Coba. Ada temanmu ini supaya tidak ngantuk, dia move don't ada friends, dia tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada juga dengan musik. Nah, kalau kelompok itu kelompok berapa nih? Kelompok, dia kelompok. Oke, thank you. Kalau guru kita pegang tangan, ini sudah bahaya. Terus kalau foto, ya dengan table, pasti ya. Make a person attractive and also make the musical of the body feel Dengan musik. Number 1. Stretching gives blood flowing and regeneration of the body. Okay, put your hands together. Ya. Jadi badannya harus tegak dan sampai bongkok. Kalau bongkok pasti dekat dengan table, sudah lumayan. Oke, kelompok 3, 4. Oke, thank you. Oke, kelompok 3. Ini kelompok berapa nih? Mana kelompok 3? Kelompok 1? Nah, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 apa hasil diskusinya? Apa hasil kesimpulannya? Ya, itu baca saja.
lengkap itu sebagai biasanya ya. Kelompok 3. Oke. Langsung kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Ya, beta sampai. Dengar. Dia langsung. Oke, thank you sir. Konsentrasi itu langsung berbalik. Cuma biasanya langsung sementara punya permen langsung buat tidur. Kenapa? Pemikiran dia tertuju kepada keinginannya itu. Tapi tidak masalah, karena setiap orang punya cerita yang berbeda-beda. How to avoid sleeping or sleeping in the class. Oke, thank you ya. Kelompok 3. Oke, the last. Oke, perhatikan Bapak ya. Ini kelompok 3 nih. Ya, what is the conclusion of your class? Your club. Ya, silakan. Washing your face with water and stimulates only the pores. So student will feel pressure and ready to listen to me. Getting enough sleep. Because enough sleep time makes it better in your activities. Drinking coffee. Because caffeine coffee makes us more focused. Shower with the weather before going to school. Cool weather in the
kemudian 3 dan kelompok 1. Nah ini kalau kelompok 5 ini memang terfokus kepada cuci muka, sehingga membuat organ-organ dalam wajah kita, terutama mata, itu bila tersentuh oleh air pasti kaget, dan itu bisa kembali lagi fokus kepada pembelajaran. Kelompok 5. Nah kemudian kelompok 2. Nah ini kelompok 2 bagus juga ini, nanti diterapkan. Tapi apakah Bapak Ibu guru bersedia move another friend dari satu teman ke teman yang lain? Kapan belajarnya kalau begitu? Oh mungkin satu duduk di sini, kalau sudah bosan mengajar ya pindah lagi sampai dia berbudi. Oke. Kemudian ini yang keempat, kelompok 4 ini. Ini yang saya selalu tekankan, kalau duduk itu harus tegak memang. Kalau sudah kelompok begini, taruh tangan, selesai. Langsung pergi itu lah. Langsung fly to the sky. Dan memang enak tidur. Waktu-waktu ya siang-siang seperti ini. Nah kemudian yang ketiga, nah ini kelompok 3, konsumsi candy. Apa bungunya? Apa bungunya? Bungunya. Candy. Nah bungunya candy. Gula-gula. Iya, manis-manisan. Itu juga bisa membuat saraf itu kembali lagi sebagaimana mestinya. Kemudian yang kelompok 1, ini baru yang kelompok 1 ini satu kenapa juga. Suruh minum kopi. Minum kopi pasti ya. Tapi apakah Bapak Ibu mengizinkan kita belajar sambil minum kopi? Kalau begitu dia minum kopi, kalau kita belajar. Dan memang itu akan ada nanti. Bisa kita bertanya kepada yang lebih profesional, apakah belajar sambil minum kopi itu diatur dalam undang-undang pendidikan? Kalaupun diiakan tidak ada masalah. Saya pernah juga ajar siswa waktu di BTP, susah besar, saya kasih minum kopi. Nakal, saya kasih minum kopi. Lancar belajar bahasa Inggris. Walaupun mereka tidak tahu, tapi situasi pada saat itu sore-sore ngantuk orang. Kenapa? Di depannya ada kopi. Dan saya mau minum kopi, ya minum kopi teh berarti uang jajan bagi orang tua lebih membengkak lagi. Pikirlah seperti itu ya. Oke, kumpul. Saya nanti lanjut pada pertemuan yang akan datang. Dan tentunya hari ini semoga prosedur teks ini akan membuat kita semakin lebih bersemangat lagi untuk belajar. Kenapa? Di situ ada masalah yang harus kita ambil dan harus kita pecahkan seperti apa supaya solusi dalam pembelajaran itu, tujuan itu bisa tercapai. Oke ya. Jadi saya pikir demikian. Kumpul dulu semua. Coba kumpul masing-masing kelompok. Ya nanti akan diperiksa dan nilai tentu akan berbeda ya. Kita akan lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang, tentunya dengan situasi yang berbeda, dengan pembelajaran yang berbeda, dengan judul yang berbeda pula. Itu akan lebih menarik lagi ya. Oke. Kelompok berapa nih? Yang cowok ya, ya Pak. Ini nanti nilainya perorangan, nilai perorangan dan nilai kelompok itu sama. Iya. Karena ada kelompoknya kok.
silakan kelompok ada nilai kurang ini kelompok ada. Ini nilai perorangan. Oke, sebagai kesimpulan, nanti kalau pulang jangan langsung pulang ya, kembali ke kelas.